Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Janisa dengan NIM 23053102. Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, Bu Anur Fitri Hayati, SPD MPD. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang bisnis internasional, di mana bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi bisnis yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, baik milik pemerintah ataupun swasta yang melibatkan kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, tujuan, di mana tujuan bisnis internasional adalah menjangkau pasar dan pelanggan baru, memperoleh sumber daya murah dan berkualitas. Yang selanjutnya, faktor teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu negara juga termasuk salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, maka akan dipermudah mempercepat kegiatan produksi untuk perdagangan internasional. Yang kedua, faktor budaya. Negara harus bisa menyesuaikan produk dengan aspek budaya supaya bisa menarik konsumen lokal dan memperluas jangkauan pasar luar negeri. Yang ketiga, faktor politik. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional adalah kerjasama dengan politik antar negara. Dengan menjalin hubungan politik yang positif antar negara, maka dapat membangun kepercayaan dalam pasar global sekaligus memperlancar perdagangan internasional. Yang keempat, faktor ekonomi. Beberapa kondisi ekonomi seperti fluktuasi nilai faktor mata uang dan siklus uang secara global dapat mempengaruhi kesuksesan perdagangan internasional. Jadi, ketika kondisi ekonomi global sedang dalam keadaan stabil, otomatis dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa antar negara. Jenis-jenis perdagangan internasional ada tiga. Yang pertama, perdagangan internasional bilateral yang dilakukan oleh dua negara untuk saling memenuhi kebutuhan. Yang kedua, perdagangan internasional regional, sistem perdagangan yang dilakukan beberapa negara dalam satu kawasan yang sama. Yang ketiga, perdagangan internasional multilateral, yaitu kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara tanpa adanya batasan wilayah tertentu. Tahapan terbagi 5. Yang pertama, pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan dan masyarakat umum. Yang kedua, ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean lain. Yang ketiga, impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Yang keempat, investasi. Investasi adalah kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Yang kelima, kolaborasi bisnis. Kolaborasi bisnis adalah kerjasama antara individu, tim, atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dalam dunia bisnis. Tantangan di sini terbagi 3. Yang pertama, perdagangan dan tarif biaya masuk. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial, budaya, atau kultural. Yang ketiga, politik dan hukum atau perundang-undangan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.